Pak Rahmat, terima kasih masih bersama dengan kami di ruang virtual ini. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat bisa juga dong cerita mengenai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dan terutama ini yang nanti akan dilakukan Pak Rahmat supaya kita tidak terkena apa yang disebut dengan gelombang ketiga atau varian-varian yang lain, Pak. Ini varian Delta ini sudah bikin repot, jangan ada varian lain. Silakan Pak Rahmat. Ya, yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada moderator ya, selaku pembawa acara, dan hari ini juga atas nama warga masyarakat Kota Bekasi mengucapkan selamat atas berdirinya tribuntangerang.com dan tribunbekasi.com. Ya, semoga ini menjadi edukasi dan penyambung lidah dari berita-berita yang aktual dan tentunya berita-berita yang terus mendidik masyarakat untuk bisa menyerap dari seluruh berita yang ada. Pak Ibu sekalian, yang pertama tentunya Kota Bekasi ini juga bagian aglomerasi sama dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan DKI. Pada saat kita melakukan PSBB dulu, kita sudah melakukan siaga RW. Artinya pada saat kita diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk melakukan PPKM darurat, maka kita membentuk posko darurat di tingkat RW, ya. Dan kita membentuk yang namanya Satgas Kesehatan, di mana dalam satu kelurahan kita bentuk 3 tim Satgas Kesehatan. Dan memang ini sangat luar biasa. Kita harus mengerahkan sekitar 1.200 tracer untuk melacak ya kasus-kasus baru. Dan kalau kita lihat dari proses perjalanannya sampai dengan ini, ya ternyata bor rumah sakit kita itu tinggal 13%. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya kemarin 21, sekarang angka kesembuhannya 97,8. Angka kematiannya di bawah 1%, ya bahkan kasus aktifnya 0,7%. Jadi kalau kita lihat itu dari 7.135 RT, ya itu tinggal 4,4% atau 300-an RT itu yang masih kuning. Ya. Nah, hampir 95,5% RT-RT kami itu sudah zona hijau. Jadi sebenarnya kalau mau bicara jujur, bukan pada persoalan level 3, level 2 atau level 1. Tapi yang kita harus pedoman betul-betul adalah angka kesembuhannya 98%. Ya, terus kasus aktifnya sudah di bawah 0,7%, dan angka kematiannya di bawah 1%. Ini yang telah kita capai dengan 47 rumah sakit swasta, 4 rumah sakit milik pemerintah, dan 46-an puskesmas yang ada, dan kami punya triase IGD di Stadion Patriot Candrabaga dengan kapasitas 237 tempat tidur. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya ya kita harus mampu bagaimana membawa arah perubahan ekonomi. Nah, ini yang sedang kita pikirkan terus. Karena jangan sampai apa yang kita lakukan ini nanti berimbas pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Nah, kami panggil pengusaha-pengusaha hiburan, pengusaha rumah makan, ayo sama-sama. Ya, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun. Tadi dibilang, jangan ada lagi nanti ya varian-varian baru. Nah, yang paling penting adalah bukan saja kita menyediakan tracer yang banyak, bukan saja kita menyediakan alat PCR yang kami ini hampir 6.000 per hari dengan jumlah alat PCR yang ada di Labcon, di rumah sakit maupun juga di klinik. Nah, kemampuan itulah tentunya hari ini kami mendapatkan sebuah hasil yang sangat luar biasa, tapi tidak jumawa. Nah, sampaikan bagaimana ekonomi bangkit. Nah, udah mulai kita buka kerannya. Di mall sudah mulai jalan, kita taruh ya loket-loket atau titik-titik vaksin bagi warga masyarakat yang mau ke mall yang belum divaksin. Ya, selanjutnya di pasar, selanjutnya di rumah-rumah makan, ya baik yang dine-in maupun juga yang terbuka. Hanya memang ya tempat hiburan masih agak kami tahan sedikit. Next setelah PPKM diperpanjang ini, ya kami akan berpikir nanti, dan kami sudah menyurati ke pemerintah pusat menyampaikan kondisi agar dalam triwulan kedua APBD pemerintah Kota Bekasi ini ya mulai tumbuh laju pertumbuhannya, ekonominya mulai bangkit.
Nah, sehingga pada saat bangkit itulah kami sudah sama-sama bisa mengendalikan di mana ya pada saat ekonomi kita tidak tekan lagi, ya tapi pandeminya kita kendalikan. Saya kira itu. Pak Wali, menurut pemantauan Pak Wali nih, apakah di wilayah Kota Bekasi ini sudah terjadi bahwa harga PCR itu seperti yang dimintakan Presiden, Pak Wali, 500.000? Saya punya PCR itu saat bulan April awal 2020. Jadi kapasitas PCR saya di rumah sakit swasta, di rumah sakit umum milik pemerintah 4 unit, dan kita punya lab di sini itu kisarannya di atas 6.000 hasil tiap hari kalau mendapatkan sampel. Jadi kami memang sudah tinggi sekali alatnya di sini. Makanya kami punya tracer yang langsung berhubungan dengan Silacak itu ada 1.200. Ya, 1.200 personal yang terus melakukan tracking sehingga kita bisa melihat fluktuasi perharinya. Ya, kalau hari ini rendah, besok tinggi, di mana tingginya, maka kami kirim tracer, kami kirim antigen, kami kirim kit PCR untuk dilakukan swab. Sehingga tadi dari 7.135 jumlah RT yang ada itu tinggal 4,4%. Jadi sebenarnya sudah nyaman di Kota Bekasi. Hanya kami memang masih khawatir terjadi fluktuasi varian tadi yang tentunya kita tidak ingin ada varian baru tentunya di aglomerasi ini. Kalau biaya PCR Pak Wali, biaya PCR sudah bisa ditekan sampai angka 500.000 per PCR Pak? Bahkan ada pihak ketiga yang menawarkan di bawah 500.000 Pak. Oh gitu ya? Tidak ada di bawah 500.000. Jadi kita bersyukur ternyata respon-respon dalam rangka membangun ekonomi, menyehatkan masyarakat, dan menekan harga kos itu sudah mulai berjalan. Oke, jadi imbauan Pak Presiden Jokowi jalan ya Pak di Kota Bekasi terkait dengan harga swab PCR ya? Tentunya kami yang melaksanakan, kami yang menekan sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terakselerasi oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat yang diuntungkan. Baik, terima kasih Pak Wali Kota supaya harapan Pak Kota tetap sehat dan tidak ada lagi varian baru.